bagaimana yang namanya Presiden Prabowo akan menghabisi persoalan oligarki di BUMN, tambang, kehutanan, kelapa sawit, dan PSN sesuai dengan amanah yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada 6 bocoran, yaitu pertemuan Prabowo Jokowi ya kemarin, 4 mata dan mendadak. Nah, Profesor Ikrar Nusa Bakti membocorkan Prabowo akan habisi geng Solo dan oligarki. Jadi kemarin banyak masyarakat maupun netizen di sosial media berspekulasi apa kira-kira isi pertemuan mendadak, yaitu Prabowo dengan Jokowi. Nah, menurut Profesor Nusa Bakti, yaitu salah satunya Prabowo akan habisi geng Solo dan oligarki. Nah, kalau ini benar apa yang disampaikan oleh Profesor Nusa Bakti, maka ini akan menjadi kabar yang baik ya. Karena selama ini kita lihat Prabowo tidak bisa berkutik, hampir rata-rata di dalam kabinetnya adalah orangnya Jokowi. Jadi banyak masyarakat maupun netizen menghendaki yaitu kabinet Prabowo seperti yang dijanjikan oleh Prabowo adalah kabinet zakon kabinet ya. Jadi orang-orang profesional di dalamnya ternyata adalah hanya orang-orang Jokowi. Tetapi pelan-pelan kita lihat setelah aksi demonstrasi kemarin, jadi orang-orang Jokowi seperti Budi Ari dikeluarkan karena dia tahu ini bakal menjadi bumerang bagi Prabowo. Baik, langsung saja ya kita simak pernyataan dari Profesor Nusa Bakti ya terhadap bocoran pertemuan Jokowi dengan Prabowo kemarin. Walaupun pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo itu berlangsung 4 mata, ternyata ada juga yang namanya bocoran-bocoran dari pertemuan dua tokoh tersebut ya. Bocoran pertama ya, itu mengatakan bahwa terkait ijazah Jokowi Gibran yang sedang trending ini, tampaknya Prabowo tidak bisa dan tidak mau lagi membantu dan melindunginya. Apalagi semakin terbuka, tak terbendung lagi munculnya informasi dan data-data dari KPU tentang ijazah Jokowi yang palsu. Demikian juga ijazah Gibran juga sudah terbukti palsu. Kedua, terkait dengan korupsi yang maha mega besarnya, tentunya ini Prabowo tidak bahkan berdiam diri. Karena buat Prabowo, apa yang dilakukan oleh baik itu geng Solo, ataukah kemudian oligarki, dan lain-lain, ini sudah memberatkan anggaran pendapatan dan belanja negara pada era Prabowo Subianto ya. Ketiga, yang jelas oligarki itu sudah terlalu kuat menggenggam Indonesia, dan kita akan menunggu bagaimana yang namanya Presiden Prabowo akan menghabisi persoalan oligarki di BUMN, tambang, kehutanan, kelapa sawit, dan PSN sesuai dengan amanah yang ada. Prabowo akan menghabisi oligarki tersebut. Keempat, pembersihan dan penertiban aset negara ya, terkait juga yang sekarang itu banyak diambil dan juga dikorupsi oleh oligarki dan juga geng Solo dan para mitranya. Kelima, pembersihan BUMN terkait para pengelola prioritas dan urgensinya. Prabowo akan menggunakan Jaksa Agung dan KPK untuk membersihkan hal tersebut ya. Keenam, tentunya ini akan terkait dengan reformasi kepolisian. Prabowo tidak akan menggunakan reformasi internal Polri yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Sigit ya, tapi ini akan benar-benar dibentuk tim oleh dia. Dan dengan demikian, mudah-mudahan NKRI ini benar-benar terselamatkan di masa depan. Ya, ini dia apa yang jadi bahasan antara Jokowi dan Prabowo pada saat di Kertanegara. Ya, mungkin kita berasa penasaran ya, 2 jam itu ngapain aja Jokowi ketemu Prabowo. Dan kita akan bocorkan tipis-tipis. Yang pertama adalah terkait suaka. Ya, apalagi kalau bukan masalah perlindungan ijazah palsu baik bapak dan anak yang mulai menemukan titik terang. Nah, ternyata Roy Suryo dan kawan-kawan ketika di-challenge sama hakim untuk membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Mana buktinya? Dan ternyata ditemukan bukti ijazahnya itu ada di KPU Solo pada saat pertama kali Jokowi mendaftar sebagai wali kota. Nah, ketika bukti palsunya ini sudah ditemukan, tinggal bola liar ini ada di tangannya Jokowi. Dia bingung untuk membuktikan mana ijazah yang benar yang harusnya dia siapkan juga. Ditambah lagi dengan adanya ijazah yang juga diributkan kasus anaknya ini, benar apa enggak? Nah, itu yang kemudian menjadi polemik yang betul-betul memusingkan Jokowi, sehingga harus membawa dirinya menghadap ke presiden dengan gestur yang sudah mulai gontai, dan kemudian
akhirnya Prabowo hanya memberikan satu di antara dua pilihan, ya, pilih mau selamatkan bapak atau anaknya. Ini yang kemudian kalau kita lihat indikator-indikatornya, langsung dipanggil dua orang menteri, ya, Pak Safri dan juga Menteri Saintek, ya, Saintek itu, dan itu merupakan kode-kode yang bisa kita baca juga. Nah, kode berikutnya adalah terkait Ahmad Ali, ya, ketika direkrut, diakuisisi dalam tanda kutip oleh Jokowi untuk pindah ke PSI. Statement awal yang kemudian dikeluarkan oleh Ahmad Ali ini menarik. Hentikan polemik ijazah palsu. Nah, kan berarti pesan-pesan ini sudah mulai terbaca. Ditambah lagi segala macam kasus-kasus hukum yang ujung-ujungnya berujung semua pada geng Solo dan utamanya keluarga Solo itu. Paniklah dia. Itulah kemudian yang menjadi sumber malapetaka, beban pikiran yang membuat dia harus montang-panting, dan karena tidak menemukan solusi, ya, dari apa yang ditawarkan, akhirnya mungkin dia ngambek dan tidak datang ke acara ulang tahun TNI kemarin, ya. Kawal terus kasus ijazah palsu ini, dan menurut kawan-kawan berapa lama lagi geng Solo akan bubar jalan. Tetapi kalau pertemuan antara dua tokoh, tentu itu bukan pertemuan dua sahabat di dalam kondisi politik hari-hari ini, kan. Jadi tetap orang mulai membaca apakah kegelisahan Pak Jokowi tentang keadaan anak-anaknya, terutama Pak Gibran, dan belakangan ada Pak Bobi Nasution yang adalah gubernur Sumatera Utara. Itukah yang jadi tema utama sehingga ada urgensi Pak Prabowo menerima Pak Jokowi, atau ada urgensi Pak Jokowi ingin bertemu dengan Pak Prabowo? Kan semua itu soal yang dengan mudah, hermeneutic of suspicion kita itu, kecurigaan untuk mengetahui itu, datang dari fakta-fakta itu. Nah, kita coba ulas itu mungkin di dalam upaya untuk memahami yang orang sebut nasibnya Jokowi sih, apa sebetulnya ujungnya. Nasibnya Pak Gibran apa, nasibnya Pak Bobi apa, kan itu udah jadi causa celebre, jadi sesuatu kasus yang diselebritikan, dibicarakan maksudnya secara luas. Jadi tentu orang akhirnya pergi pada semacam dugaan yang makin masuk akal bahwa pasti itu yang dibicarakan adalah soal keluarga Pak Jokowi yang mulai terlihat gelisah tuh karena tekanan dari BEM, tekanan mak-mak, tekanan internasional untuk membuka sebetulnya korupsinya seberapa jauh sih yang melibatkan dinasti politik Pak Jokowi itu. Jadi ini yang saya anggap sebagai kecerdikan kita untuk membaca psikologi di belakang pertemuan sebetulnya pertemuan politik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi kemarin. Jokowi semacam meminta suaka politik lah, imunitas politik kepada Prabowo yang akhir-akhir ini semakin terdesak. Saat ini sudah terjadi operasi garis dalam dilakukan oleh Jokowi dengan geng Solonya ke dalam kekuasaan pemerintahan Prabowo agar mendesain pertemuan ini untuk kepentingan Jokowi. Kemudian datang terus dengan gayanya didramatisir, cium tangan segala macam, ya kan, sehingga terkesan bahwa kedatangan Abu Bakar Basir sebuah dukungan atau ada sandaran kultural yang diberikan kepada Jokowi. Jelas ini rekayasa. Jokowi melakukan kebohongan-kebohongan publik loh, ini kan semacam ulama trafficking. Dia menjual ulama, kemudian dipublikasilah pertemuan itu seakan-akan kedatangan Abu Bakar Basir semacam bentuk support. Tiba-tiba ada peristiwa yang mengherankan kita. Betul. Pak Rajasa. Ya. Ustadz Abu Bakar Basir datang ke rumah Pak Jokowi menyambangi. Kita tidak tahu tuh apa pembicaranya di dalam. Tapi yang kita tahu di luar, katanya beberapa sumber bahwa kedatangan Ustadz Abu Bakar Basir itu dalam rangka menasihati Pak Jokowi. Tentunya nih Pak Rajasa pasti lebih mengerti nih, karena biasanya panggung depan Pak yang orang lihat berbeda dengan panggung yang belakang nih. Betul. Kalau orang Intel tahu nih kalau panggung belakangnya apa yang sedang terjadi. Kira-kira bisa nggak Bang Rajasa memberikan kita perspektif nih apa yang sedang terjadi di pertemuan itu? Apakah itu sengaja dibuat pertemuan itu atau betul-betul accident? Terima kasih Bang atas kesempatannya. Saya coba untuk memberi gambaran awal. Iya. Memang benar kedatangan Ustadz Abu Bakar Basir itu atas inisiatif Abu Bakar Basir. Oh, inisiatif ya. Karena mengingat kita melihat bahwa ketajaman spiritual Abu Bakar Basir selama ini, bahwa dia melihat bahwa ada hal yang sudah melampaui batas yang dilakukan oleh Jokowi. Sebagai ulama, dia berkewajiban untuk menegur Umaro. Itu. Nah, ini konteks ini. Sehingga dia harus mendatangi Jokowi. Yang jadi persoalan di sini, ketika dia datang, ya kan, ini informasi dari dalam loh. Ketika dia datang jam 10, kemudian diminta untuk menunggu oleh stafnya Pak Jokowi, dia 30 menit ditunggu. 30 menit dia menunggu ya? Iya, kemudian keluar. Mohon Pak,
Pak Jokowi berkenan untuk diterima, untuk jam 1 diterima. Nah, ini tanda tanya besar sebetulnya. Ya kan? Kenapa? Dengan alasan dia tidak ada di rumah. Informasi yang saya dapat dia ada di rumah. Cuma dia minta waktu sampai jam 1 agar mendesain pertemuan ini untuk kepentingan Jokowi. Untuk kemudian media. Ya, kemudian media datang. Kemudian datang terus dengan gayanya didramatisir, cium tangan segala macam, ya kan. Sehingga terkesan bahwa kedatangan Abu Bakar Basir sebuah dukungan atau ada sandaran kultural yang diberikan kepada Jokowi gitu. Di tengah dia sedang kehilangan dukungan dari kelompok politik yang formal gitu. Nah, itu satu hal. Jadi jelas ini rekayasa. Jadi kembali lagi Jokowi melakukan kebohongan-kebohongan publik loh ini kan. Kenapa dia nggak terima pada saat itu gitu. Dan kedua, ya kan, kita lihat bahwa kedekatan Jokowi dengan Abu Bakar Basir itu diawali dengan sikap Jokowi yang kalau menurut saya semacam ulama trafficking. Dia menjual ulama gitu pada saat itu. Pada saat baru 6 bulan dia menjadi wali kota Solo. Kemudian bersamaan dengan adanya penangkapan terorisme di Thailand, kembali punya kaitan dengan Abu Bakar Basir. Kemudian datang 2 orang CIA menemui Jokowi langsung. Ada namanya. Di sini saya sebutkan namanya. Ya, saya catat namanya ini. Pierre Angelo dengan David William. 2 orang itu. Ini berdasarkan bocoran dari dokumen WikiLeaks. Nah, dia mendatangi Jokowi dan meminta Jokowi meredam keradikalannya Abu Bakar Basir. Dan ini diterima oleh Jokowi. Artinya apa? Dia sudah menunjukkan ketertundukannya kepada Amerika untuk menjual Abu Bakar Basir. Nah, yang terjadi bukan Abu Bakar Basir kemudian juga tunduk kepada Jokowi. Pada saat pertemuan dengan Abu Bakar Basir, Jokowi itu berjanji. Karena Abu Bakar Basir mengatakan, kalau Anda memimpin, terapkan adat Islam secara kafah. Diiyakan. Yang terjadi kan terbalik. Makanya begitu percayanya Abu Bakar Basir dan Jokowi. Tapi yang terjadi terbalik. Justru masa Jokowi lah semua gerakan Islam diredam. Remaja, masjid, organisasi semua diredam. Terbalik kan? Nah, maka itu kembali kepada pertemuan Abu Bakar Basir. Setelah Jokowi tidak lagi jadi presiden, ini kesempatan Abu Bakar Basir untuk bisa menjumpai Jokowi. Artinya apa? Mendegur Jokowi pada saat itu. Bahwa Anda selama ini telah menyimpang. Itu yang terjadi sebenarnya. Sebenarnya yang terjadi di dalam begitu. Ditegur teguran, bukan saran, teguran. Makanya dikatakan bahwa kewajiban saya sebagai ulama untuk menegur Umaro. Nah, itu semata-mata itu saja, nggak ada yang lain. Itu yang terjadi peristiwa itu. Panggung belakangnya itu. Ya, panggung belakangnya itu. Tapi kan kemudian mengemas bahwa ternyata ya kan Jokowi masih tetap mendapat dukungan dari Abu Bakar Basir. Itu kan aneh jadinya kan. Semua sempat balik-balik. Justru yang terjadi sejak awal memang Jokowi sudah membohongi Abu Bakar Basir. Jadi saya bilang bukan hanya human trafficking, ini ulama trafficking, ini menjual ya. Itu yang terjadi, Pak. Jadi Bung Rajasa, ternyata sebenarnya kedatangan pertama itu jam 1 ya? Jam 10. Jam 10. Nunggu 30 menit, datang, diminta untuk datang lagi jam 1. Jokowi menerima jam 1, itu kan aneh. Dia nggak mau langsung jadi dia kasih undur supaya dia ingin mempersiapkan. Ada kamera pada dan sebagainya. Kemudian dipublikasilah pertemuan itu seakan-akan kedatangan Abu Bakar Basir semacam bentuk support kepada Jokowi yang selama ini teraniaya segala macam. Gitu loh. Jadi ada unsur pencitraannya, Pak ya? Pasti. Bang Rasa, tapi kan yang menarik ya setelah berselang pertemuan Abu Bakar Basir di Solo itu, kira-kira beberapa hari kemudian Pak Jokowi datang ke Kartanegara tuh. Biasanya kan selama ini Pak Prabowo yang datang ke Solo kan? Tapi ini kok tiba-tiba Jokowi yang mendatangi Pak Prabowo di Kartanegara. Ada nggak hubungannya dengan pertemuan dengan Abu Bakar Basir? Saya sebetulnya kalau kita dari sisi naluri intelijen ini sebetulnya bukan hal yang sulit itu ya. Inilah kedatangan Jokowi ke Prabowo, kita mesti melihat dulu inisiatif siapa. Ini inisiatif dari Jokowi sendiri. Karena berbagai persoalan yang sedang didera, sedang mendera Jokowi. Jadi kedatangan Jokowi ini semacam kayak debt kolektor hutang politik. Dia menagih nih sekarang, dia kan semacam seperti itu gitu. Jadi dia datang menagih ya? Iya, menagih kan hutang politik. Yang sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks politik dan dalam pilih bernegara itu kan sebetulnya satu hal yang tabu ya, nggak boleh seperti itu. Apalagi mantan presiden masih selalu cawe-cawe. Apalagi itu kemudian seperti menagih hutang politik. Tentunya sudah bisa kita tebak apa yang mereka bicarakan gitu. Jadi ini bukan sekedar silaturahmi. Tadinya orang pikir ini silaturahmi dalam rangka Jokowi menghadiri ulang tahun TNI, tapi kan dia nggak datang. Jadi memang tujuannya memang ke sana. Tadinya orang berpikiran Pak Jokowi datang ke Pak Prabowo silaturahmi dalam rangka menghadiri TNI nanti di Jakarta gitu kan. Tapi ternyata enggak. Jadi memang ada agenda. Yang jelas bahwa yang paling pertama sekali Jokowi semacam meminta suaka politik lah, imunitas politik kepada Prabowo yang akhir-akhir ini semakin terdesak. Kasus ijazah dia, kasus ijazahnya Gibran, dia kan termasuk menyangkut legitimasi Gibran untuk dimakzulkan kan. Itu terutama. Jadi dia datang ke sana minta jaminan keamanan. Nah, itu dia pasti. Itu sebagai bentuk
melunasi hutang gitu. Nah, jadi yang kedua faktor Sigit. Kapolri. Iya, kedua. Agar diberi kesempatan untuk tetap memimpin dengan alasan yang tidak jelas. Ini kan satu hal yang betulnya Jokowi ini pemimpin yang nggak punya maklum ya. Gitu. Dan padahal otoritas itu kan sudah berubah gitu. Tapi kewenangan sudah ada di Pak Prabowo ya. Iya. Nah, kalau saya melihat perilaku politik Jokowi seperti ini, bisa dikatakan seperti enlargement behavior. Artinya gini, dikasih hati minta jantung, kasih jantung minta kepala, kepala minta nyawa kita mati kita. Gitu. Dikasih satu minta dua. Ya itu dia, ya kan. Ini kalau dibiarkan begini, Prabowo mati. Oh gitu ya. Pasti, ya kan. Artinya apa? Bagaimana mungkin ya kan Prabowo yang sudah dihadapkan begitu banyak persoalan kemudian harus menanggung beban kekuasaan untuk legasi Jokowi selama 10 tahun. Parah ini kan. Nah, inilah yang terjadi sekarang ini. Jadi memang ya karena tadi bahwa Jokowi perilaku politik Jokowi yang sama sekali tidak punya rasa malu. Ini yang disebut cawe-cawe sebenarnya. Jadi salah satu agenda yang dibicarakan pada saat pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu adalah mempertahankan Sigit sebagai Kapolri. Saya yakin itu. Karena begitu rahasianya pertemuan ini, kan. Kemudian begitu pentingnya Jokowi mendatangi ke Jakarta gitu ya. Karena ada satu hal yang mendesak ya tadi. Tekanan terhadap Sigit yang merupakan pintu terakhir buat Jokowi kan. Kedua itu tadi. Masalah persoalan ijazah yang semakin hari semakin terungkap. Artinya maju kena mundur kena Jokowi sekarang ini dalam persoalan hukumnya kan. Nah, itu yang terjadi. Itu yang paling terpenting. Di samping dia berbicara soal basa-basi PSI lah segala macam gitu. Tapi intinya di situ. Ya. Para jasa ini kan menarik ya kalau kita lihat bahwa kan tadi Jokowi ini kan salah satunya, misalnya menurut analis para jasa dia meminta untuk Sigit tetap dipertahankan jadi Kapolri. Berarti nanti tim yang akan dibuat oleh Pak Prabowo, semacam tim reformasi Polri itu nanti hasilnya cuma memperbaiki, mereformasi secara institusi tapi tidak mengganti pucuk pimpinan Kapolri. Iya, cuma saya pikir ini cuma kosmetika reformasi ya. Cuma di permukaannya aja. Basa-basi. Iya, cuma basa-basi. Tapi saya melihat ada peluang untuk Kapolri juga diganti ya. Cuma bukan saat-saat sekarang gitu. Tapi jelas ada semacam kekecewaan dari Prabowo terhadap kepemimpinan Sigit ya kan? Terutama pada saat aksi kerusuhan kemarin. Artinya apa? Saya mengetahui sekali bahwa kekecewaan Prabowo apa? Kenapa di ujung aksi-aksi tersebut ada pernyataan meminta Prabowo mundur ya kan? Dari unsur PSI. Dianggap Prabowo tidak mampu menjaga situasi keamanan. Nah, ini kan semacam kudeta terselubung nih, ya kan? Dari orang PSI. Iya, dari orang PSI. Dan kemudian juga dibiarkan oleh polisi. Hal seperti itu kan sebetulnya satu tindakan boleh bilang makar juga. Satu pernyataan yang sebetulnya sangat tidak berdasar sekali. Karena seharusnya bertanggung jawab Kapolri bukan Pak Prabowo. Iya, bukan Pak Prabowo kan. Nah, kekecewaan itu sangat terlihat sekali. Bahkan juga dalam kasus kemudian Polri membentuk tim reformasi. Itu sebenarnya Prabowo sempat juga mengatakan bahwa itu tidak berlaku tuh. Yang dibentuk Kapolri. Iya. Sebenarnya itu. Apakah kalau Pak Rajasa melihat itu kan tiba-tiba Kapolri mendahului itu membentuk tim reformasi, apakah itu salah satu bentuk perlawanan Sigit terhadap Pak Prabowo? Jelas. Itu insubordinasi loh. Insubordinasi itu kategorinya juga tindak pidana itu sebenarnya. Ketika dia tahu bahwa Presiden ingin membentuk tim reformasi kan, yang juga Sigit juga tahu bahwa siapa yang akan dilibatkan di situ, tiba-tiba dia membentuk sendiri kan. Ini kan satu upaya-upaya untuk memotong di tengah jalan rencana Presiden. Beda kalau misalnya dia tidak tahu ya? Oh iya, beda. Nggak ada masalah. Beda misalnya sebelum Presiden mengumumkan kan. Ini kan sudah diumumkan. Dan kemudian disusul dengan peristiwa Sigit membuat tim sendiri. Ini kan aneh gitu. Beda seandainya belum diumumkan terus dia buat, itu nggak ada masalah. Artinya ketika tekanan begitu kuat terhadap institusi Polri, kemudian Sigit berinisiatif melakukan langkah reformasi, mungkin itu dianggap positif tuh. Tapi ketika ini mau diobrak-abrik, kemudian dia buat sendiri kan, mendingan pas saya obrak-abrik sendiri deh. Kan aneh itu jadinya kan. Aneh itu. Pak Rajasa, dan yang lebih aneh lagi menurut saya akhir-akhir ini, setelah terjadi gonjang-ganjing nih, ada peristiwa tadi Abu Bakar Basir, kemudian ada pertemuan Pak Jokowi ke Kertanegara. Sebelumnya juga ada wacana tuh yang dilempar oleh Pak Jokowi sendiri waktu terjadi gonjang-ganjing, tiba-tiba nggak ada angin, tidak ada badai, tiba-tiba dia bilang kita mari mendukung Prabowo dan Gibran untuk 2 periode. Itu apa maksudnya, Pak? Itu termasuk